was just a girl. We're like diamonds in the sky. Don't you worry, child. Yeah, yeah, except for me. Starships were meant to fly. Hands up. 'Cause it's always a good time.
mahasiswa FIKKM Unimam, program studi ilmu kesehatan masyarakat. Pada saat ini mau minta waktu sebentar kepada bapak-bapak ibu untuk sosialisasikan ekobrik. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya akan membawakan. Perkenalkan, saya Natali Vicky Poro. Perkenalkan, nama saya Marcel Sina Umar. Perkenalkan, nama saya Monika Kusandela. Perkenalkan, nama saya Tania Mulan. Perkenalkan, nama saya Putri Ibu. Perkenalkan, nama saya Farah Jiwan. Perkenalkan, nama saya pada saat ini Dari Jakarta lah semuanya, Bapak tinggal di mana? Karena tadi sudah jadi lain. baik, saya berasal dari Riau, kemudian kampung Kota Semarang. Kalau saya dari Selagi, tepatnya di Palembang. Kalau saya dari Mika, Nasi Tenggara di Desa Batu Limas. Saya juga dari Misal di Tambulang Besar. Kalau saya dari Desa Papua. Saya dari Nono Pante di Desa Kamatara. Saya dari Mitra di Lu kerja apa semua? Jauh pada saat ini teman-teman saya baikkan Pengen tuh coba. belakang sana. Insyaallah, ini seperti yang sudah dikatakan oleh teman saya dan di sini di sini akan mensosialisasikan ekobrik. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar apa itu ekobrik? Ada yang sudah. Jadi ekobrik itu prinsip sederhananya adalah pemanfaatan daur ulang sampah plastik menjadi kerajinan atau daur ulang sampah plastik yang sulit terurai menjadi material yang berguna bagi masyarakat. Lebih sederhananya lagi, ekobrik adalah botol plastik yang diisikan dengan sampah plastik non-organik untuk dijadikan bahan berguna untuk seni lainnya. Dengan cara yang kreatif dan efektif untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah plastik, contohnya seperti kita membuat meja, kursi, atau polybag yang kreatif mungkin. Jadi seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya, bahwa ekobrik itu adalah botol plastik yang diuraikan, jadi digunakan kembali, dimanfaatkan kembali. Nah, kalau begitu manfaat dari ekobrik itu sendiri yaitu yang pertama, dia dapat mengurangi sampah plastik. Nah, pasti Bapak dan Ibu-ibu sudah sangat tahu tentang bagaimana cara menguraikan sampah plastik dan membangunnya menjadi sekreatif mungkin sehingga sampahnya tidak menumpuk tapi bisa berguna. Dan yang ketiga, adanya kesadaran lingkungan. Nah, dengan membuat ekobrik, Bapak Ibu, artinya kita telah sadar bahwa kesehatan lingkungan itu penting. Kita juga telah membantu dan mengurangi sampah sehingga anak cucu kita kelak tidak akan menerima dampak dari penumpukan sampah tersebut. Dan anak cucu kita ke depan tidak akan menerima dampak buruk dari sampah dan juga tidak akan mendapatkan penyakit-penyakit yang berakibat buruk. Dan berikutnya kita akan mendengarkan langkah-langkah dari pembuatan ekobrik yang juga saya dan teman-teman saya buat. Itulah penjelasan singkat kami mengenai ekobrik. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum bisa mendapat gambaran tentang ekobrik. Nah, di sini kami akan menunjukkan
ekobrik yang telah kami buat sebelumnya, yaitu pot bunga. Dan untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, seperti yang sudah ada pada poster, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana pembuatan ekobrik, yaitu pot bunga. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pengumpulan sampah dan botol plastik. Setelah itu kita melakukan pembersihan dengan cara mencuci botol sampai bersih, kemudian dikeringkan. Setelah itu kita menggunting sampah dan melakukan pengisian sampah pada botol. Kita juga melakukan pemotongan triplex lalu melakukan proses pembuatan. Kita akan mencontohkan sedikit bagaimana proses pembuatan. A few moments later. Gampang sekali, kalau cuma melihat begini pasti Bapak Ibu juga sudah paham bagaimana cara membuatnya. Tapi kami akan menjelaskannya sedikit. Jadi pembuatannya itu seperti yang sudah dikatakan teman saya. Yang pertama, kami mengumpulkan sampah-sampah, baik itu sampah-sampah plastik, sampah botol, sampah bungkusan makanan, snack-snack, dan juga sampah baliho, begitu. Jadi pertama kita mencuci. Jadi kan kalau kita cari-cari sampah pasti ada yang sampah yang kotor. Itu tidak baik untuk kesehatan lingkungan. Jadi kita cuci dulu. Setelah kita cuci, kita bersihkan. Kemudian kita jemur. Nah, ketika kita jemur, ketika sudah kering botol-botolnya, kita pun mengisi sampah-sampah itu di dalam botol sampai penuh. Jadi ketika kita mengisi, kita harus pastikan bahwa botol itu benar-benar penuh. Kemudian kita pun membeli triplex dan menempelkan botol itu di atas triplex. Kenapa? Supaya kalau misalnya ini tujuannya kan jadi pot bunga, supaya nanti ketika mungkin akan ditaruh air tidak akan bocor. Jadi kami mengantisipasinya menggunakan triplex seperti itu, dan juga kami melemnya menggunakan lem lilin. Karena beberapa lem yang kami gunakan itu masih sulit, jadi kami menggunakan lem lilin dan ternyata itu berhasil. Jadi begitulah cara pembuatan dari ekobrik ini. Semoga bermanfaat. Jadi itulah sosialisasi yang dilakukan hari ini. Kami sangat berharap sosialisasi ini dapat berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Kami juga berharap Bapak Ibu sekalian boleh melakukan di rumah. Juga kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan